Konsep awal Golkar dilansir dari laman partaigolkar.com. Pada awal berdirinya Golkar bukanlah sebuah partai politik. Saya akan ulas lebih dalam yang kami kutip dari laman partaigolkar.com. Untuk penjelasan lebih Anda, pimpinan Partai Golkar dari masa ke masa. Tapi sebelum ke sana saya akan jelaskan terlebih dahulu. Awal mulanya Partai Golkar, partai berlambang beringin ini tidaklah sebuah partai. Dia merupakan sebuah perwakilan golongan masyarakat ya pemirsa ya. Kemudian timbullah gerakan yang mewakili perwakilan demokrasi Indonesia sebagai bentuk alternatif dari perwakilan golongan masyarakat yang kemudian merepresentasikan berbagai kelompok fungsional seperti ada Soekarno, kemudian ada di situ juga Supomo dan juga Ki Hajar Dewantara begitu ya. Tiga tokoh ini yang kemudian awal mulanya golongan masyarakat ini berdiri dan merepresentasikan berbagai kelompok fungsional seperti Supomo, Soekarno dan juga dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian lama kemudian terjadilah ada transformasi dari tubuh Golkar yang kemudian dijadikan sebuah alat politik. Tadinya bukan partai, kemudian diinginkan sebagai alat politik dari perwakilan golongan masyarakat ini tadi ya. Dan kemudian awal mulanya juga kenapa menjadi alat politik untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI begitu ya di akhir masa pemerintahan dari Presiden Soekarno. Dan di tahun 1964 dari perwakilan golongan masyarakat tadi saya katakan alat politik ya dan berubah menjadi sebuah partai politik dan menjadi partai politik penuh pada tahun 1964 yang kemudian yang menjadi penggeraknya adalah Abdul Haris Nasution bersama dengan Soeharto. Kemudian kalau kita lihat juga pemirsa backgroundnya siapa saja yang menjadi pimpinan partai ini yang kemudian dari masa ke masa dari era Orde Lama, Orde Baru hingga ke era reformasi banyak tokoh-tokoh penting yang memimpin Partai Golkar ini, partai berlambang beringin dari tahun ke tahun ya. Di tahun 1964 ada Juhartono memimpin hingga 69 atau 1969, kemudian dipimpin juga berikutnya 69 sampai 73 Suprapto Sukowati dan juga Amir Murtono. Di Amir Murtono inilah di tahun 1973 hingga 1983 menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu, yaitu pada 3 Juli 1971 mendapatkan suara sebesar 68%. Cukup banyak sebagai pemenang pemilu di tahun ini begitu ya, di periode 1973 hingga 1983. 73 hingga 83. Kemudian 1983 hingga 1988 dipimpin oleh Sudarmono dan juga Wohono di periode berikutnya. Dan 1993 hingga 98 dipimpin oleh Harmoko. Di Harmoko inilah kemudian pemirsa banyak tantangan penuh dari partai politik yang ada termasuk dari Partai Golkar di mana untuk di periode ini ya 93 hingga 98 jelang akhir Orde Baru banyak tantangan yang menggerakkan dari keinginan adanya era reformasi. Harmoko dituntut untuk bisa mampu memimpin Partai Golkar di tengah situasi banyak suara-suara yang ada untuk menggerakkan reformasi. Kemudian untuk di periode berikutnya pemirsa, dari 98 hingga 2004 dipimpin oleh Akbar Tanjung. Kemudian di periode berikutnya ada Yusuf Kala. Di Yusuf Kala juga banyak tantangan di mana beberapa hal yang dilakukan oleh Yusuf Kala adalah bagaimana membuat partai ini tetap solid di tengah banyaknya hal-hal kejadian begitu ya. Banyak pihak yang menyebutkan Golkar ini banyak sekali tantangannya, di mana ada faksi internal, kemudian juga ada faktor-faktor kekuasaan yang menjadi faktor eksternal untuk menggoyang sebuah Partai Golkar ini, apalagi merebut posisi selaku ketua umum begitu ya. Dan untuk periode berikutnya 2009, 2014 hingga Januari, Mei 2016, disinilah awal mulanya timbul dualisme kepemimpinan. Ada klaim masing-masing dari kubu Abu Rizal Bakri sebagai Partai Golkar, pimpinan Abu Rizal atau Ical begitu ya, dan juga Golkar di bawah kepemimpinan dari Agung Laksono. Ini terjadi ya dualisme kepemimpinan. Dan di saat adanya dualisme kepemimpinan, digelarlah Munaslup yang kemudian Setia Novanto selama 1 tahun menjabat sebagai posisi ketua umum. Kemudian di tahun 2017 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 atau hingga Sabtu lalu ya di Agustus 2024 Erlangga mundur karena ada
fokus dari transisi pemerintahan dan di kabinet. Tapi lagi-lagi kalau kita kutip dari Hanta Yuda selaku Direktur Poltreking Indonesia yang menyebutkan banyak faktor atau prahara Golkar ini dipengaruhi oleh beberapa faksi internal dan juga faktor yang membuat prahara pimpinan Partai Golkar ini untuk digoyang. Ini merupakan faktor yang disebutkan oleh Hanta Yuda adalah faksi internal dan juga faktor eksternal dari kekuasaan. Itu tadi yang saya sebutkan ke Anda, bagaimana kemudian pimpinan Partai Golkar yang tumbuh awal mulanya merupakan bukanlah sebuah partai politik, tapi sebuah gerakan dari golongan masyarakat, dan tahun 64 tumbuhlah keinginan menjadikan kelompok tadi menjadi sebuah partai politik penuh pada 1964 di bawah tadi ya saya sebutkan ada keinginan dari Presiden Soeharto di era 64.